Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari pada kali ini. Kita akan mendengarkan sebuah informasi, sebuah video bahwa ternyata Anies Baswedan dalam perjalanan sosialisasinya telah membangun sebuah kompetisi yang sehat, telah membangun sebuah ajang pilpres yang dianggap berkualitas. Ini terlihat ketika beberapa hari yang lalu, seperti kita lihat diberitakan di beberapa media bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bertemu dengan Puan Maharani. Harusnya ini membuat khawatir, membuat cemas dari pihak Koalisi Perubahan dan Persatuan, pihak-pihak Anies Baswedan. Ternyata tanggapan yang sangat bersahaja, tanggapan seorang negarawan bagi Anies Baswedan yang tidak khawatir. Dengan tersenyum, beliau mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik ketika seorang AHY membangun komunikasi-komunikasi dengan pihak-pihak lain, komunikasi-komunikasi dengan pihak-pihak yang berseberangan, tidak harus berada dalam barisan koalisi perubahan. Jadi harusnya kelompok-kelompok misalnya Anies Baswedan, misalnya yang ada di Partai Nasdem dan PKS harusnya berang, harusnya protes. Tapi ternyata ditanggapi dengan begitu senyum. Nah, di sini terbangunnya sebuah edukasi politik, sebuah hal yang dianggap baik ke depannya ketika seorang pemimpin mau menerima bagaimana seseorang itu mempunyai pilihan-pilihan yang banyak. Dalam pilihan-pilihan banyak itu bisa menghasilkan pilihan yang terbaik. Jadi ketika AHY membangun koalisi, membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan koalisi yang telah terbangun hari ini, itu dianggap biasa oleh Anies Baswedan. Jadi di sini Anies Rashid Baswedan telah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin yang berkelas nasional, bahkan mungkin berkelas dunia seperti itu. Ini hanya terjadi ketika pemimpin masa lalu seperti kita lihat seperti Soekarno, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela dan lain-lain. Nah, sehingga beruntunglah, bersyukurlah bangsa Indonesia ketika diberikan anugerah mendapatkan pemimpin-pemimpin sekelas Anies Baswedan. Kita tidak menafikan terhadap pemimpin lain seperti Ganjar Pranowo, Prabowo, dan mungkin calon-calon yang lain yang sedang mencuat, misalnya dari Golkar, kemudian dari partai-partai yang lain, PKB, Muhaimin Iskandar. Tapi kali ini dengan 3 nama yang beredar, yang dianggap mempunyai posisi teratas dalam survei-survei, yaitu Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan Prabowo. Anies Baswedan telah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin yang dianggap berkualitas, mungkin dianggap pemimpin besar yang begitu bisa menerima ketika seseorang yang sudah dianggap berkoalisi lalu bisa menyeberang, dalam bahasa sekarang cawe-cawe dengan pihak yang dianggap berseberangan. Tidak ditanggapi serius oleh Anies Baswedan, bahkan bersyukur supaya kata Agus Harimurti Yudhoyono AHY bisa mengambil perbandingan-perbandingan, bisa melakukan pengayaan politik. Nah, ini kita bangsa Indonesia, hal ini telah ditunjukkan oleh Anies Baswedan bahwa edukasi politik harus bisa berjalan, tidak hanya kompetisi, tidak hanya jegal menyegal, tapi bagaimana komunikasi antar lawan kompetisi itu dibangun. Dan hari ini ketika AHY membangun komunikasi dengan Puan Maharani, itu ditanggapi baik oleh pihak Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya. Jadi harusnya hal ini juga diikuti oleh pihak koalisi, diikuti oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi yang dianggap hari ini sudah terlibat langsung dalam bahasa yang kerennya cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Harusnya Pak Jokowi mempoles bagaimana kejadian-kejadian ini supaya menjadi penyajian pemilu yang berkualitas seperti itu. Karena sebagai bapak bangsa, sebagai negarawan yang sudah memimpin bangsa ini selama 10 tahun lamanya, harusnya Pak Jokowi meninggalkan legasi yang baik bagi bangsa ini, bukan legasi yang buruk seperti itu. Nah, kita melihat bahwa perjalanan ke depan sejauh mana para calon pilpres yang berkompetisi ini sudah berjalan, bersosialisasi kemana-mana. Nah, niat-niat baik yang ditunjukkan Anies Baswedan ini juga mungkin akan ditunjukkan oleh calon-calon yang lain seperti Ganjar Pranowo, karena masing-masing calon ini punya kelebihan, punya kekurangan, punya kemampuan. Tapi di antara 3 calon teratas dari hasil-hasil survei dan juga basis real di masyarakat, ya ketiga kompetitor ini kita anggap punya kemampuan. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto adalah seorang mantan jenderal yang sudah malang melintang di dunia militer, punya pengalaman luar negeri yang cukup baik.
punya kemampuan berbahasa yang baik, punya jaringan dan lain-lain. Jadi rekam jejak dari para calon presiden ini tidak diragukan. Masing-masing punya rekam jejak yang cukup menjanjikan untuk membawa bangsa ini ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Begitupun kita melihat Ganjar Pranowo yang dari kader PDIP, bekas anggota DPR RI, kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah, juga sudah mempunyai rekam jejak yang cukup baik. Mungkin juga punya jaringan yang cukup luas di luar negeri dan dalam negeri seperti itu. Nah, begitupun Anies Baswedan. Jadi harusnya tiga kompetitor ini, tiga calon pilpres yang ada ini, bagaimana dipoles dan diupayakan oleh penguasa pihak koalisi supaya bisa menjadi calon-calon yang berkualitas sehingga ke depan bangsa ini mendapatkan anugerah yang baik. Jadi calon yang terpilih bukan karena paksaan-paksaan, bukan karena ada backingan oligarki dan lain-lain, tapi karena mereka punya kemampuan, mereka layak untuk memimpin bangsa ini seperti itu. Jadi cukup bersyukurlah kita bangsa Indonesia, dan ketika Anies Baswedan telah menunjukkan posisi dia, tabiat dia sebagai seorang negarawan yang ketika orang yang akan berkoalisi dengan beliau yaitu AHY membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain, dan ini tidak meruntuhkan, tidak merenggangkan sesuatu yang telah terbangun di pihak koalisi perubahan, yaitu yang Partai Nasdem, kemudian Demokrat dan juga PKS. Nah, pemilu ke depan ini yang makin hari makin mendekati waktu, semoga dibangun dengan kualitas-kualitas yang baik sehingga bangsa ini bisa berharap bahwa pemilu 5 tahunan yang menguras energi, yang menguras banyak hal di Republik ini, dari dana, perhatian, segala-galanya terkuras dengan dana yang cukup besar, harusnya menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bukan hanya pemimpin yang terbaik, tapi terbangun sebuah sistem yang baik. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Bukan kita pemilu setiap 5 tahun, menghabiskan dana yang sekian besar, lalu menghasilkan sesuatu yang membuat bangsa ini terpecah, membuat bangsa ini terbelah. Kita sudah merasakan bagaimana polarisasi terjadi ketika tahun 2019 yang ada, ketika Pak Jokowi berkompetisi dengan Pak Prabowo. Di sana muncul istilah-istilah kadrun yang sangat kental, cebong dan lain-lain, dan itu bangsa ini terpolarisasi dengan cukup lama. Banyak penyelenggara pemilu yang sampai meninggal karena dianggap kelelahan, tapi juga banyak yang curigai ada permainan di belakang itu. Kemudian anak bangsa terbelah dalam dua sisi yang sangat besar. Nah, kali ini semoga di pemilu 2024 polarisasi itu tidak terjadi, agar dalam 5 tahun yang lalu ketika kita sudah melakukan sesuatu yang dianggap keliru, di 2024 itu tidak keliru lagi. Namun terjadi sesuatu yang cukup mengejutkan ketika Pak Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi menterinya Pak Jokowi. Ini juga cukup luar biasa karena di dunia baru ada di Indonesia seorang kompetitor presiden menjadi menteri dari orang yang menjadi saingannya, yaitu Pak Prabowo menjadi menteri, Pak Jokowi yang menjadi kompetitornya. Jadi ini salah satu kelebihan Pak Jokowi juga yang harus diakui, yang harus diacungkan jempol seperti itu. Di samping mungkin ada kelemahan-kelemahan yang lain. Jadi Anies Baswedan ketika menanggapi bagaimana pertemuan antara AHY dan Puan Maharani itu sesuatu yang biasa, dan itu telah menunjukkan kenegarawanan seorang Anies Baswedan. Semoga calon-calon yang lain juga seperti Anies Baswedan kualitasnya dalam menanggapi berbagai hal, dalam melakukan tindakan-tindakan dan membawa bangsa ini ke arah kemajuan dan perbaikan ke depannya. Polutus yang berbahagia, semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.